Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba membahas mengenai exploit. Saya akan mengulas mengenai exploit, tentang apa itu exploit dan fungsinya itu apa. Video ini sebagai lanjutan dari video saya sebelumnya yang membahas tentang sistem hacking. Karena di dalam tahapan sistem hacking itu ada tahapan yang disebut dengan privilege escalation, di mana biasanya privilege escalation ini akan membutuhkan bantuan exploit. Bersama saya di kanal Mas John Cook, keep watching. Baik, di video kali ini saya akan coba ada beberapa bahasan yang akan saya coba untuk sedikit ulas, yaitu yang pertama tentang exploit, apa itu exploit, dan ya bagaimana sih bentuknya, tipe-tipe dari exploit itu, dan yang terakhir adalah tentang exploit database. Baik, jadi yang pertama yang akan saya coba ulas adalah tentang exploit. Ya, jadi exploit itu adalah sebuah software ya, atau kumpulan data atau kumpulan komen, urut-urutan komen yang dia memanfaatkan bug dari komputer, software, hardware, ataupun electronic device yang dia terkomputerisasi. Mungkin yang lebih gampang pengertiannya itu adalah software. Jadi ini adalah software yang yang memanfaatkan celah keamanan yang ada pada sebuah sistem, yang fungsinya tadi adalah untuk salah satunya adalah melakukan privilege escalation. Nah, exploit sendiri punya beberapa jenis tipe. Yang pertama ada local exploit, ya, ada lokal dan remote exploit. Kalau lokal itu kita tidak perlu melakukan akses ke dalam sistem yang vulnerable. Kalau remote itu kita harus mengakses. Mungkin secara gampang gini, ya, secara mudah untuk diterangkan. Kalau local exploit, ya, local exploit itu, jadi exploitnya itu si yang punya exploit itu tidak perlu akses ke dalam mesin yang dieksploit. Misalnya exploitnya ditempelkan ke dalam aplikasi yang kelihatannya legal, ya, misal aplikasi game atau aplikasi update atau apa. Nah, itu ditempelkan, jadi dia tidak perlu mengakses untuk melakukan proses eksploitasinya. Sedangkan kalau yang remote, jadi kita ya dari si komputer penguji tadi, atau ya bisa disebut hacker gitu ya, itu berarti dia melakukan akses. Exploitnya tadi digunakan untuk mengakses ke dalam target, jadi butuh akses. Misalnya kalau exploit yang lama itu samba sharing, itu dia akan connect ke jaringan sambanya untuk melakukan eksploitasi. Yang jenis untuk yang remote exploit. Nah, terus di sini bahwa exploit tadi adalah memanfaatkan vulnerability. Vulnerability itu apa? Vulnerability itu adalah kelemahan dari sebuah sistem, desain sistem, implementasi atau operasi dari sistem tersebut. Ini menurut IETF, ya, IETF RFC 4949 itu menurut ya. IETF RFC 4949 itu adalah sebuah kelemahan dari sistem. Nah, biasanya exploit ini akan di launch atau
dilancarkan atau serangannya itu dimulai ketika dia ada vulnerability. Ketika dia ada celah di situ baru dia akan melakukan proses eksploitasi. Nah, biasanya yang menyebabkan itu kompleksitas, familiaritas, konektivitas, password management, ya, fundamental operating system design, ada internet website browsing, software bug, unchecked input, ya, not learning from past mistake. Itu yang menyebabkan adanya vulnerability. Yang namanya celah keamanan itu bakal selalu ada, menurut saya pribadi bakal selalu ada. Karena misalnya ini saya ambil analogi, ketika sekarang kunci rumah, kunci itu dia udah punya banyak jenis anak kunci. Ada yang mulai berdiri, tidur, bulat, kotak gitu, macam-macam. Cuman berapa lamakah waktu seorang tukang duplikat kunci untuk bisa menduplikatnya? Nah, artinya tadi ada orang yang buat sistem keamanan, terus ada tukang duplikat. Ya berarti udah sistem keamanannya sudah bisa diduplikasi sama orang lain. Nah, balik lagi nanti masalahnya etik gitu. Nah, gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan gitu, penyebab-penyebabnya. Artinya ketika ada update itu berarti ada masalah dengan yang sebelumnya, kemungkinan ada vulnerability, jadi kita harus melakukan update. Oke. Jadi ini bagian-bagian yang perlu kita cek ketika kita memiliki sebuah sistem. Nah, terus di pokok bahasan terakhir ini saya akan bahas mengenai exploit database. Jadi yang namanya database, basis data gitu ya, berarti ini adalah kumpulan basis data dari exploit itu sendiri. Sebenarnya banyak yang mencoba untuk melistkan database itu, cuman salah satu yang cukup bagus menurut saya untuk tadi manajemen exploit itu adalah di ExploitDB. Ini website miliknya Offensive Security. Ya. Jadi di sini ada banyak sekali exploit. Saya nggak tahu udah ada berapa di sini. Oh ini ada nih. Ada 42.724 entries, artinya ada 42.794 exploit di situ. Nah, dengan masing-masing sudah ada proses verifikasinya. Jadi kalau teman-teman bisa baca di sini ada tombol untuk download, ini vulnerable application-nya, di sini verify-nya, ini title-nya apa, terus ini tipe platform, tipe aplikasinya, ini platformnya apa, terus ini author. Kalau teman-teman perhatikan yang paling atas sendiri ini diupdate berarti hari kemarin ya, tanggal 9 bulan 6. Berarti hari ini belum ada exploit baru. Ya, seperti itu. Ini kumpulan. Jadi teman-teman bisa cari aja misal Windows 10. Mungkin aja ada. Ya, bukan mungkin lagi. Kemungkinan besar ada. Nah, nih, sudah ada kan yang kategorinya Windows 10. Bahkan sudah ada yang terverify di sini. Nah, di sini ada 408 yang berhubungan dengan Windows 10. Itu banyak. Oke. Ya, jadi kita sebagai pengguna juga harus lumayan aware ya dengan adanya exploit ini. Untuk teman-teman yang sedang belajar ethical hacking, ini merupakan salah satu pengetahuan yang patut kita untuk tahu. Karena tadi untuk proses privilege escalation itu rata-rata mereka menggunakan exploit di situ. Karena tugas si exploitnya itu yang untuk mendapatkan kenaikan akses tadi. Baik, mungkin itu dulu video mengenai exploit ya, cukup singkat. Yang penting teman-teman bisa mengerti apa itu exploit ya, dan kenapa
tipe-tipenya seperti apa, dan kenapa yang menyebabkan exploit itu bisa dijalankan. Selain itu ada tadi exploit DB. Video kali ini saya tidak akan membahas gimana cara menggunakan exploitnya. Yang paling penting adalah teman-teman harus rajin baca. Baik, sekian dulu video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe langsung di bawah ini sekarang. Jangan besok-besok, sekarang. Lalu jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan update video dari kanal Mas John. Kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.